Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Syahi dari kelas semester 2A NPM 7420122050. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ke-13 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi tiga. Yang pertama dalam fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Lalu yang kedua dalam fungsi positif, yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan tindak pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Lalu yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya seperti Ares dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum itu harus dibuktikan? Jawabannya adalah iya, karena apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Lalu apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu yang pertama, dalam fungsi yang positif, harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif atau ada tindak pidana apabila perbuatan yang bersifat melawan hukum. Lalu yang kedua dalam fungsi negatif, yaitu tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum atau wederrechtelijke seperti diatur dalam pasal 167, 168, dan 335 ayat 1 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, atau pasal 303, 548, dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin atau Sonderverlob diatur dalam pasal 496 dan 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum, diatur dalam pasal 429 KUHP. Selanjutnya beralih kepada bab 6 mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, pengertian kesalahan yaitu merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Lalu Greenstrafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Lalu, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Atau dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesenjangan atau dolus, lalu yang kedua kealpaan. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Beberapa unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan, lalu tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan atau dolus. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Ada dua teori mengenai hal ini, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkannya unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Lalu yang kedua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan dari kedua teori ini adalah dalam hal akibat dari keadaan yang akan menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan ini teori yang sama. Selanjutnya, corak atau bentuk kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud bertujuan atau dolus directus untuk mencapai tujuan.
yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya seperti A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan. Lalu yang kedua akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan demi mencapai tujuan. Sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya seperti A hendak membunuh B dengan menggunakan pistol. Sementara B duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Dalam pasal 406 KUHP. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat dalam keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya seperti Ares Questart di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau Incaut-Nehmen teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Lalu yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. Kesengajaan berwarna atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan atau dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi, karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama kepada hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan tidak berwarna atau clause of Z. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang dan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. Lalu yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu, yang tidak ditujukan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Lalu yang ketiga ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya. Jadi memilih satu di antara dua objek. Lalu yang keempat dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima Weberse dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Lalu yang keenam dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Lalu yang kedelapan dolus repentinus, disebut juga Hastamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus
premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan dirinya sendiri. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6 poin. Yang pertama, kesesatan peristiwa atau mistake of fact. Lalu yang kedua, kesesatan hukum atau mistake of law. Lalu yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang atau error in persona. Lalu yang keempat, kekeliruan objek atau error in objecto. Lalu yang kelima, penyimpangan sasaran atau aberratio lotus. Lalu yang keenam, delik putatif. Kealpaan atau pulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat disebut juga kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya. Sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Lalu yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Cukup sekian review mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-13 kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.